Musim Liga Premier kali ini dipenuhi dengan keseruan. Arsenal, Manchester City, dan Aston Villa terlibat dalam persaingan perebutan gelar juara, sementara hampir seluruh tim lainnya bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Bahkan, klasemen begitu ketat sehingga terasa lebih seperti Championship daripada Liga Premier. Dengan kemenangan beruntun sudah cukup untuk mengangkat tim dari posisi ke-15 ke 5 besar. Kisah musim ini adalah kejatuhan mengejutkan Liverpool setelah meraih gelar juara musim lalu dan menghabiskan 446 juta pounds di bursa transfer, dan hal itu memungkinkan Arsenal untuk mengambil alih dan melaju. Namun, mereka baru-baru ini disusul oleh City yang telah menemukan ritme permainan mereka dan Villa yang bangkit dari awal yang kurang baik untuk meraih serangkaian hasil luar biasa. Sunderland telah mematahkan tren tim promosi yang menghabiskan seluruh musim untuk menghindari degradasi, dengan tim asuhan Regis Lebris menyajikan pertunjukan yang mengesankan seperti mencuri poin dari Arsenal dan Liverpool, serta menang di kandang Chelsea untuk memberi mereka peluang nyata lolos ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Brentford juga menentang ekspektasi bahwa mereka akan terdegradasi sebagian besar berkat seorang penyerang Brasil yang sebelumnya kurang dikenal. Dan menjelang pertandingan menjelang liburan serta pertengahan musim, Gol telah menyusun 11 pemain terbaik gabungan dari semua 20 tim di Premier League. David Raya membuka musim dengan 3 penyelamatan gemilang dalam kemenangan di laga pembuka melawan Manchester United dan hanya kebobolan 3 gol dalam 10 pertandingan pertamanya. Oleh karena itu, meskipun pertahanan yang kokoh di depannya pantas mendapat banyak pujian atas rekor pertahanan terbaik Arsenal di divisi ini, Raya telah menambahkan lapisan keamanan lain dengan secara ahli menjaga gawang dan melakukan sejumlah penyelamatan berharga. Mantan pelatih Tottenham Tim Sherwood baru-baru ini menyebut Jurrien Timber sebagai bek sayap terbaik di Liga Premier, sementara Gary Neville bahkan lebih jauh lagi menyebut bek Arsenal itu sebagai bek sayap terbaik di dunia. Para penggemar meriam London tentu akan setuju. Pemain asal Belanda ini, yang belajar di Ajax sebagai bek tengah, telah berhasil mengamankan tempat di tim asuhan Mikel Arteta, baik sebagai bek kiri maupun bek kanan di berbagai titik selama 2,5 musimnya di klub. Namun, musim ini ia telah menetapkan posisinya di bek kanan, menggantikan Ben White yang sebelumnya tak tergantikan. Perpaduan antara kemampuan Timber yang rapi dalam penguasaan bola dan fisik yang mengintimidasi telah membantunya bertransisi dengan mulus ke posisi bek sayap, dan ia telah mengembangkan kombinasi yang jauh lebih baik dengan Bukayo Saka. Gabriel Magalhaes mewakili kekuatan pertahanan Arsenal dan ancaman dari bola mati lebih dari siapapun. Jadi kekhawatiran yang wajar muncul ketika ia mengalami cedera selama jeda internasional November lalu. Kekhawatiran itu terbukti benar karena Arsenal kebobolan 5 gol dalam 5 pertandingan liga yang ia lewatkan, setelah sebelumnya kebobolan 5 gol dalam 11 pertandingan yang ia mainkan. Gol dan assist Gabriel telah memberikan 6 poin bagi Arsenal, dan seiring persaingan perebutan gelar semakin memanas, kembalinya Gabriel sangat dinantikan oleh Arteta. Mark Gay dikabarkan marah kepada Crystal Palace karena menghalangi kepindahannya ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer. Tetapi ia tidak menunjukkan hal itu, malah bermain dengan konsistensi yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu menjadi lebih menentukan. Pertahanan Palace adalah yang terkokoh kedua setelah Arsenal hingga kekalahan telak di Leeds, dan Gay adalah alasan utamanya. Ia juga menjadi senjata mematikan di kotak penalti lawan, seperti mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir melawan Fulham dan memberikan assist dalam kemenangan tipis atas Burnley dan Liverpool. Ini akan menjadi musim terakhir Gay di Selhurst Park, tetapi ia tidak berpuas diri dan penampilannya yang luar biasa berarti ia akan memiliki pilihan klub-klub top Eropa sebagai pemain bebas transfer musim panas mendatang. Marc Cucurella bisa dibilang salah satu pemain yang paling berkembang di Liga Premier selama 3 tahun terakhir. Ia menjadi sasaran banyak lelucon di musim pertamanya di Chelsea dan tidak terbantu oleh ketidakstabilan di sekitar Stamford Bridge karena mereka bergantung 3 manajer. Ia mulai berkembang di bawah arahan Mauricio Pochettino, tetapi telah mencapai level yang jauh lebih tinggi sejak Enzo Maresca mengambil alih. Dengan visi sepak bola manajer tersebut mirip dengan Pep Guardiola dan sangat cocok untuk Cucurella mengingat latar belakangnya di Akademi La Masia Barcelona. Jeremy Doku menampilkan salah satu performa individu terbaik dalam pertandingan Liga Premier tingkat atas ketika ia seorang diri memukau Liverpool pada bulan November. Tetapi penampilan itu bukanlah satu-satunya kilauan kualitasnya di sepanjang musim ini.
Doku selalu memiliki kemampuan untuk memperdaya para bek, tetapi dalam setahun terakhir ia telah meningkatkan pengambilan keputusan dan umpan akhirnya, menjadikan pemain sayap yang komplit dan mimpi buruk bagi lawan. Arsenal merekrut Declan Rice karena mereka menganggapnya sebagai gelandang bertahan ideal, tetapi ia telah berkembang menjadi pemain yang sangat berbeda dalam 3 musimnya di klub. Rice memiliki semua yang Anda inginkan dari seorang gelandang, kemauan untuk masuk ke lini depan dan membangun serangan dari sana, kemampuan umpan untuk mengubah arah permainan dalam sekejap, tambahan dengan kemampuan tembakan bebas mematikan. Tetapi tanyakan kepada pelatihnya apa yang membuat Rice menonjol, dan dia akan mengatakan pengaruh yang telah ia berikan kepada semua orang. Bruno Fernandes baru-baru ini mengklaim bahwa petinggi Manchester United akan senang menjualnya sepanjang musim ketika Al Hilal menghubunginya. Tetapi mereka pasti senang telah membiarkan Ruben Amorim mengambil keputusan akhir, karena Fernandes tetap sangat penting, sekali lagi memikul beban setan merah. Ia telah memberikan assist terbanyak di Liga Premier, 7, dan memiliki kontribusi gol langsung tertinggi kedua di Liga Utama, meskipun diminta untuk bermain lebih dalam daripada tahun-tahun sebelumnya, karena tidak ada pemain lain di skuad United yang memiliki kemampuan untuk mengatur permainan. Sekarang, Fernandes akhirnya menyerah kepada cedera setelah tampak tidak terkalahkan selama 6 tahun terakhir. Penggemar United seharusnya sangat khawatir. Persaingan untuk mendapatkan Antoine Semenyo telah dimulai, dengan Tottenham, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United semuanya menunjukkan kesediaan untuk membayar klausul pelepasannya 65 juta pounds pada Januari. Berdasarkan performanya musim ini, harga tersebut tampak seperti harga yang murah. Semenyo adalah salah satu winger yang tercepat di liga, dan telah melakukan lebih banyak tembakan daripada pemain lain selain Erling Haaland. Selama beberapa pekan, hanya bomber Manchester City itu yang memiliki lebih banyak gol dan assist daripada Semenyo. Dan meskipun penyerang Ghana ini mengalami paceklik gol selama 2 bulan, ia tetap berada di urutan ketiga dalam daftar itu. Haaland tampak sangat bertekad untuk merebut kembali sepatu emas setelah meminjamkannya kepada Mohamed Salah musim lalu. Musim ini terbukti menjadi musim paling produktifnya sejak musim debutnya yang memecahkan rekor, mencetak 19 gol dalam 17 pertandingan pertamanya, serta mencetak 3 assist. Haaland sekarang semakin penting bagi harapan City untuk meraih gelar, karena mencetak 44% dari total gol mereka, dan ia hanya gagal mencetak dalam 5 pertandingan. Gaya permainannya juga telah meningkat dengan pesat, dan meskipun penghargaan pencetak gol terbanyak adalah miliknya, jika ia mampu membawa City ke gelar, sulit dibayangkan bagaimana ia tidak akan meraih penghargaan pemain terbaik PFA juga. Ketika Brentford melepas Yoane Wissa dan Bryan Mbeumo musim lalu, mereka pasti bertanya-tanya dari mana gol akan datang. Kedua pemain itu telah mencetak 59% dari total gol The Beast di Liga Premier musim lalu. Jawabannya muncul dalam sosok Igor Thiago, yang datang dari klub Brugge pada 2024, tetapi melewatkan sebagian besar musim debutnya karena cedera. Pemain Brasil ini telah membuktikan dirinya sebagai target man ideal bagi tim asuhan Keith Andrews, mencetak lebih banyak gol dari setiap pemain di liga selain Haaland. Emang saja 5 golnya berasal dari penalti, tetapi kemudahan Thiago mengeksekusi penalti memunculkan lebih banyak perbandingan dengan pemain yang seharusnya ia gantikan, yaitu Ivan Toney. Itulah 11 pemain terbaik Premier League menjelang libur Natal dan pertengahan musim. Dari kiper penjaga gawang handal seperti David Raya, hingga penyerang house goal seperti Erling Haaland dan Igor Thiago yang on fire. Musim ini benar-benar penuh syupusan, dengan persaingan ketat di puncak klasemen dan cerita comeback dari tim seperti Brentford yang bikin liga ini makin seru. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk update sepak bola setiap hari, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.